Kalau kita bawa ke pameran nasional itu biasanya UKM-UKM yang sudah menjadi unggulan. Pemerintah provinsi sendiri sering sekali menggelontorkan bantuan kayak mesin jahit, ada kalau misalnya untuk industri kopi itu mesin pengeringnya itu yang biasanya memang dikasih bantuan oleh Bapak Gubernur. Omsetnya sekitaran 1 miliar lebih. 1 miliar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi podcast kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Dia adalah Kepala Dinas Termuda di Sumatera Selatan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Selatan. Langsung saja kita kenalkan dengan Ibu Dr. Haja Mega Nugraha SH MSI. Selamat datang Bu Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ternyata beliau ini bukan hanya menjabat Kepala Dinas Perindustrian juga, tetapi juga menjadi Ketua Harian Dekranasda Sumatera Selatan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sumatera Selatan. Benar nggak gitu Bu? Iya. Benar gitu ya. Itu ex officio. Ex Jadi officio. kalau Kepala Dinas Perindustrian itu sekaligus Ketua Harian Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan. Ceritanya bisa menjadi kepala dinas itu seperti apa? Gimana ya? Banyak orang pasti bertanya-tanya, kok bisa menjabat loh di usia muda ini? Memang karena memang kepercayaan dari gubernur atau seperti apa? Ya, alhamdulillah memang dapat kepercayaan dari pimpinan, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Saya menerima SK sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian. Mulai sejak kapan menjabat? Akhir November tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Berarti hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Yang pekerjaan di Dinas Perindustrian itu sekarang apa aja? Banyak sekali ya. Yang pasti kita mengurusi industri, dari industri besar, menengah, sampai dengan industri kecil. UMKM juga ya? UMKM. Berarti di Dekranasda ya? Iya. Nah kalau Dekranasda sendiri ini organisasi yang dipimpin langsung oleh Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Gita Lustia Hemandegu dan Ibu Fauziah Mawardiah ya. Banyak. Tapi di dalamnya ada beberapa dinas sebenarnya. Jadi ada beberapa dinas. Saya sendiri Kepala Dinas Perindustrian itu sebagai Ketua Harian Dekranasda, dan selain itu ada Dinas Koperasi dan UKM juga Bapak Amir, dan ada Kepala Dinas Perdagangan, ada Kepala Dinas Pariwisata Pak Aufa, dan ada Kepala Balitbang. Jadi menyakup beberapa dinas. Beberapa dinas gitu ya. Di situ saya sebagai Ketua Harian. Berarti cukup padat ini. Iya. Tapi kita bincang-bincang tadi tuh di Dekranasda ini banyak sekali kegiatan dan prestasi. Kayaknya seperti apa itu? Kemarin katanya Ibu Gubernur dapat anugerah inspiratif. Itu seperti apa Mbak? Alhamdulillah kemarin memang beberapa penghargaan sudah didapat oleh Ibu Gubernur di tahun 2023 ini, salah satunya dari Anugerah Inspiratif Women tahun 2023 sebagai tokoh inspiratif pegiat kelestarian UMKM. UMKM ya? Iya. Bicara UMKM, sekarang kondisi UMKM di Sumatera Selatan seperti apa Mbak? Sekarang alhamdulillah sudah mulai ini merangkak naik ya. Jadi karena kemarin kan memang kita ada kondisi pandemi, jadi UMKM ini sekarang sedang menyesuaikan diri. Jadi memang ada hal-hal yang pergeseran. Jadi kita ini banyak pergeseran maksudnya di mana nih? Pergeseran pola masyarakat juga. Jadi yang sebelum pandemi ini masyarakat ini belum begitu belanja online. Kalau sekarang kan sudah banyak belanja online. Makanya banyak toko-toko offline itu yang mengalami gulung tikar. Jadi kawan-kawan dari UMKM itu memang harus
berinovasi, membuka toko di online. Ya kan ini toko online ini banyak ini, ada Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Jadi memang selain mereka ada toko offline itu kalau bisa mempunyai beberapa toko online di marketplace yang ada. Itu peran dari Dekranasda dan Dinas Perindustrian ya? Iya. Untuk UMKM. Untuk UMKM. Paling banyak UMKM kita itu di mana, Mbak? Kalau Sumatera Selatan paling banyaknya itu di ini food ya. Food ya. Food, makanan. Jadi nomor 2-nya fashion, baru logam dan lain-lain. Logam kimia gitu ya. Logam kimia dan lain-lain. Kemudian di UMKM sendiri ini ada kendala nggak selama ini? Kendalanya memang kawan-kawan UKM ini yang apalagi yang masih baru ya, kadang-kadang info untuk mereka itu untuk sampai ke mereka. Jadi kan banyak kebijakan pemerintah yang memang untuk sampai ke mereka itu melalui komunitas. Jadi kawan-kawan UKM yang kadang-kadang belum bergabung dalam komunitas itu kadang tidak terdengar kita lagi ada apa nih, kita ada kegiatan apa, kita ada gratis apa, seperti sekarang kan kita ada gratis halal. Oh, gratis halal ya? Gratis, dan kita juga ada sertifikat TKDN gratis. Apa itu TKDN? Tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Artinya memang berapa TKDN, Mbak? Tingkat komponennya berapa persen yang dianjurkan? Tingkat komponen yang dianjurkan itu sekitar 60%. 60%. Jadi memang jadi biar UMKM yang ada di Sumatera Selatan ini yang punya sertifikat TKDN itu bisa mengikuti barang dan jasa. Jadi memang barang dan jasa ini ada surat edaran dari Gubernur Sumatera Selatan, itu para UMKM kita mempunyai hak untuk mengikuti belanja barang dan jasa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, baik itu di provinsi sendiri maupun di kabupaten kota. Sudah berjalan berapa persen? Sudah berjalan, tapi ini memang masih baru karena surat edarannya sendiri baru dikeluarkan oleh Bapak Gubernur sekitaran akhir tahun kemarin. Jadi ini sekarang sedang berproses untuk kawan-kawan UKM mengikuti aplikasi yang ada di e-katalog lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oh gitu. Ini kita ke tema selanjutnya, kayaknya cukup aktif nih Dinas Perindustrian dan di Dekranasda. Dekranasdanya sendiri. Oh, Dekranasda sendiri ya. Dekranasdanya ini memang karena isinya pola kolaborasi banyak dinas. Jadi kegiatannya memang sangat terus-menerus ya, dan memang acaranya lumayan besar-besar. Seperti kalau yang kemarin barusan kita laksanakan ini Festival Anjungan 2023. Itu kolaborasinya juga kami dengan Dinas Pariwisata. Jadi di Dinas Pariwisata di situ melaksanakan pekan adat. Pekan adat ya. Kalau kami sendiri melaksanakan festival anjungannya. Oh, festival Anjungan. Jadi kolaborasi gabung kegiatannya. Jadi pekan adat dan festival anjungan dilaksanakan berbagai. Sebelumnya ada ini ya, Sriwijaya Expo ya. Sriwijaya Expo. Kalau Sriwijaya Expo itu pameran yang ada di ada industri-industri yang ada di Sumatera Selatan, itu menginfokan kepada masyarakat mereka ada produk apa saja. Sama IKM juga ikut di dalam Sriwijaya Expo tadi. Ini banyak sekali kegiatannya, kemudian juga ada beberapa event-eventnya. Jadi berapa banyak UMKM yang sudah dibina di Dinas Perindustrian dan Dekranasdanya? Kalau sudah dibina banyak. Kalau misalnya tahunan itu bisa 1.000 lebih untuk UKM yang dibina, baik dari Bintek dan pameran dan lain-lain. Kalau kita bawa ke pameran nasional itu biasanya UKM-UKM yang sudah menjadi unggulan karena memang kita bawa untuk bersaing ke kancah nasional ya. Jadi kan di sini ada Dekranasda pusat di sini bergabung dengan provinsi-provinsi lain. Jadi biasanya yang memang sudah dibina, sudah dilatih dan menghasilkan produk yang sangat bagus, nah itu biasanya kita ajak ke pameran. Ini sekitaran bulan depan Dekranasda pusat kan akan melaksanakan pameran Kriya Nusa. Jadi ada beberapa kabupaten kota
yang ikut bergabung di dalam sini dan sisanya diakomodir oleh Dekanas Provinsi. Itu terangkum di wilayah Sumatera Selatan? Terangkum di wilayah Sumatera Selatan. Hingga ke pelosok gitu ya? Iya, hingga ke pelosok. Nah itulah peran Dekanas Kabupaten Kota. Jadi untuk ke pelosok Kabupaten Kota sendiri, fungsi peran Dekanas Kabupaten Kota untuk menggali lebih dalam, jadi diinfokan kepada Tapi kami. kok gaungnya nggak begitu terasa? Pas terasa pas ada kegiatan-kegiatan acara. Iya, makanya memang sangat diperlukan sekali acara-acara besar yang ada di provinsi. Jadi kabupaten kota yang sudah membina UKM yang ada di bawahnya, kami gabungkan di acara-acara yang ada di provinsi. Biar dilihat. Biar dilihat oleh masyarakat luas. Dalam pembinaan UMKM nih, kira-kira kendalanya ada di mana, Mbak? Kemauan ya. Kemauan. Jadi kalau misalnya UKM ini harus konsisten. Jadi kadang-kadang memang banyak UKM kita ini sudah oke nih di UKM ini. Misalnya dia jualan di fashion. Pada saat fashionnya sudah naik dan mengangkat, dia merambah ke foodnya. Tadi akhirnya yang fashionnya tertinggal. Nah, ini yang jadi kendala. Kecuali kalau memang dianya merambah ke food, tapi fashionnya tidak tertinggal, itu tidak jadi masalah. Tapi apakah itu memang karena konsistensi kawan-kawan UKM itu yang konsistensinya ya? Konsistensi kawan-kawan UKM. Tapi kalau aku melihat ini apakah memang karena berkaitan dengan bantuan nggak? Karena kayak ini dapat bantuan nih. Kalau bantuan ini hanya stimulus ya, maksudnya tuh kawan-kawan UKM memang kayak bantuan alat dan lain-lain ini memang ada. Jadi dari pemerintah provinsi sendiri sering sekali menggelontorkan bantuan kayak mesin jahit. Ada kalau misalnya untuk industri kopi itu mesin pengeringnya itu yang biasanya memang dikasih bantuan oleh Bapak Gubernur. Tapi lagi-lagi balik lagi ke UKM-nya, ini setelah dibantu mereka konsisten untuk berproduksi apa tidak. Jadi memang yang kami agak sesalkan apabila bantuan itu tidak termanfaat maksimal. Jadi sudah dibantu, mesinnya tidak begitu. Jadi kalau bisa memang UKM itu memang sudah berjalan 2 tahun, jadi dipastikan konsistensinya untuk berproduksi di itu. Ini secara berkelompok atau tidak nih pemberian bantuan? Tergantung, kalau misalnya bantuannya besar itu biasanya berkelompok. Tapi kalau misalnya bantuannya di bawah berapa juta, itu biasanya perorangan. Jadi kalau misalnya dia kayak kemarin itu mesin yang kopi itu kan lumayan mahal ya. Jadi itu biasanya dibantu untuk koperasi atau kelompok usaha. Kita mungkin balik lagi ke kegiatan untuk UMKM ini. Tadi ada Sriwijaya Expo gitu kan, kemudian ada Festival Anjungan dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan UMKM. Sebenarnya itu bedanya apa itu, Mbak? Setiap kegiatan kami ada temanya masing-masing ya. Tapi kalau kayak Sriwijaya Expo dan Sumsel Expo sendiri, bedanya Sriwijaya Expo itu dilaksanakan di dalam provinsi di Kota Palembang. Nah, tapi kalau Sumsel Expo ini UKM-nya kami bawa keluar. Kalau tahun ini yang bulan kemarin kami laksanakan, Sumsel Expo dilaksanakan di Yogyakarta. Oh, kemarin ya. Jadi pameran 17 kabupaten kota tapi di Yogyakarta. Di situ juga kita ada MOU kerjasama dengan Yogyakarta sendiri, MOU juga. Kalau tahun sebelumnya itu di Kota Bandung. Kota Bandung. Iya, Kota Bandung. Sekaligus kegiatan Harnas UMKM. Itu hasil di Jogja kemarin apa saja untuk UMKM? Itu promosi yang pasti. Dan alhamdulillah kawan-kawan UKM itu tidak membawa kembali lagi barang-barangnya, artinya laku terjual sampai dengan 80%. Kalau omsetnya berapa berarti? Omsetnya sekitaran 1 miliar lebih. 1 miliar ya.
Ada rencana ke depan nanti untuk kegiatan ini? Kalau Sumsel Expo tahun depan masih digancang, kondisinya apa bagusnya di provinsi mana karena terkait dengan MOU yang akan dikerjasamakan dari pihak Pemprov Sumatera Selatan dengan Pemprov tempat yang kita bakal melaksanakan pameran. Kalau Dinas Perindustrian sendiri kami sekarang lagi melaksanakan IKM Award. IKM Award. IKM Award. Itu jadi, untuk apa itu rencana IKM ya, Award? Jadi ini IKM Award ini jadi IKM ini produknya ini dilombakan, jadi dari inovasinya, sertifikasinya dan lain-lain. Jadi bisa menjadi apa namanya penyemangat juga buat UKM-UKM yang ada di Sumatera Selatan untuk lebih berinovasi lagi. Nah kalau misalnya sudah lulus dari IKM Award ini kan bisa dibina juga oleh kawan-kawan dari Bank Indonesia, Bank Sumsel Bubble dan lain-lain. Dan BUMN ya? Biar si IKM-nya bisa lebih naik kelas. Ada kriteria lagi untuk IKM ini? Ada. Kalau yang ini kita ada bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah sandang, kategori kedua itu pangan, kategori ketiga itu kerajinan dan umum. Kerajinan umum gitu kerajinan umum. Ada ini sistemnya seperti apa nanti? Sistemnya kalau sekarang masih pendaftaran online, jadi mereka juga membuat video tentang produk mereka, memperkenalkan video selama 1 detik, nanti di tag di Instagram kami. Baru untuk yang terpilih 10 UKM terpilih di setiap kategori itu dilombakan di OJK. Nanti mereka paparan sendiri bagaimana produk mereka, kreativitasnya apa dan apa saja inovasinya. Nanti pemenang kategorinya akan diserahkan langsung hadiahnya oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur ya. Dan rencananya kapan ini? Ini sudah mulai. Sudah mulai. Pendaftaran dibatasi sampai dengan tanggal 24. Pengumuman rencananya di tanggal 8 langsung besoknya. 8 Agustus atau 8 September. 8 September. 8 September langsung paparan di OJK itu. Jadi kita ada 3 kali ini seleksi. 3 kali seleksi. Oke, baik. Ini ada informasi yang cukup menarik ya. IKM Award. Jadi beberapa teman-teman UMKM yang ingin mendapatkan IKM Award silakan mendaftar ke Dekrenas dah, Mbak Dinas Perindustrian. Dan ke Dinas Perindustrian. Mungkin ini yang menjadi penutup juga bagi kita. Mungkin ada pesan terakhir Mbak untuk UMKM atau yang UKM tetap semangat, semoga cepat naik kelas. Baik, itu pesan dari Ibu Mega Nugraha. Kami ulangi lagi, sebagai Kepala Dinas Termuda di Sumatera Selatan, dan memang prestasinya cukup mumpuni. Baik, itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.